Pengantaran ke masjid, misalnya perjalanan capek mau pakai kursi roda itu gratis juga. Yang bayar biasanya pendampingan full pakai kursi roda. Kalau misalnya umrohnya di apa namanya dikawal, nah itu baru berbayar biasanya. Tapi yang mau saya garis bawahi bahwa kita terjun di usaha ini harus betul-betul paham konsepnya. Konsepnya bisa dikawinkan dengan pondok pesantren kita. Bisa tidak tim kita ini berangkat ada harapan, karena rata-rata pondok pesantren lahnya di ekonomi, di dana. Mana dananya dari mana gitu kan. Jadi yang mau saya kasih ke teman-teman semua, unit usaha umroh haji ini bisa membuat tim kita ini ada harapan. Setahun dia berjuang urus santri, karena di sistem saya tidak ada sistem gaji, bonus saja. Kalau lagi susah kas tentu tidak bisa banyak bonus ke pembina, tapi mereka bisa dapat uang banyak di umroh haji kalau dia berangkat dari tim selama 3 bulan. Bahkan saya gambarannya kemarin ada yang sampai 5 bulan suami istri, mereka bisa dapat dari bonus-bonus itu omsetnya atau dia dapat kasarnya hampir 100 juta selama 5 bulan. Tapi dikurangi semuanya itu tentu banyak pengeluarannya. Bisa dia beli motor, HP, dia sudah bisa upgrade semua anak-anak yang ikut itu iPhone 16 yang harganya mahal, karena memang dia harus pakai itu dokumentasi untuk nanti jual. Alhamdulillah sekarang sudah ada editornya, ada editor tidak perlu kita bayar editor. Bahkan travel bisa pakai editor Tafis dan Al-Kausar itu gratis, tidak bayar. Editor, kita punya tim media, bahkan pulang sudah jadi tim marketing. Jadi secara tidak langsung kita sudah buatkan pekerjaan yang tidak menyita waktunya. Dia bisa tetap membina, tapi dia punya skill. Saya lebih fokus bagaimana kita gunakan dana, gunakan kita punya potensi di mental dan skillnya kita bangun. Karena kalau usaha bisnis yang mau besar itu harus punya modal besar. Tapi alhamdulillah bahkan di haji 2024 mitra-mitra yang ada yang kantor justru lebih banyak haji saya, atau hampir seimbang sama haji yang daftar di saya. Itu kita tidak bisa pungkiri, orang sudah tahu kalau dia daftar umroh haji pasti ada fee-nya. Tapi kalau namanya kita terjun di dunia bisnis pondok pesantren, apalagi gratis, tentu orang ikhlas, karena fee yang kita dapatkan untuk membiayai santri, untuk kasih makan anak-anak pondok pesantren. Nah, jadi fee yang kita dapatkan dari umroh haji ini luar biasa. Jadi ada yang dari Jakarta misalnya, teman yang lihat di media sosial, lihat pergerakan dari pembina, lihat pelayanan dari travel yang luar biasa bagus, bisa terlayani semua, bukan hanya ada tawaf dan sa'inya yang diperhatikan, ibadah hariannya juga diperhatikan, sakit diantar, belanjaan dipegang semua, kopernya hanya dia pegang kopernya hanya mungkin lihat di bandara, nanti di tanpa di hotel dan pulang itu tim yang urus semuanya. Itu kan jadi bahan pertimbangan orang untuk daftar. Ada yang kemarin daftar ini 15 orang kalau tidak salah, itu hanya kenal saya di media sosial. Dan banyak yang begitu, ada yang telepon 5 orang misalnya. Itu bayangkan kalau dapat fee misalnya 2 juta atau mungkin lebih. Tapi kalau saya sih tidak pernah, dari awal masuk di travel saya memang difasih ke tim-tim semua, perbaiki niat, jangan cari keuntungan. Travel kasih fee berapa tidak ada urusan, kecuali nanti di perjalanan mungkin ada yang kurang bagus, tidak apa-apa kita kasih saran. Tapi kalau masalah fee, jangan kita tidak mau maju hanya karena fee. Yang kita cari ini adalah pengalaman, dan juga tim kita ini punya kerjaan, punya tempat untuk berkarya. Jadi alhamdulillah bukan hanya kita dapat fee tapi pengalaman. Jadi travel ini juga dapat keuntungan, karena kalau mau gaji mutawif di sana, coach, di Tanah Suci kira 200 real kalau tidak salah, saya dengar begitu per hari. Kalau pakai tim kami itu 12 hari 1 juta ininya bonusnya. Kalau kasat mata orang berpikir dunia saja, dia pikir ada kecil sekali kerjanya setengah mati. Orang cuma off dan sa'i dapat 250 real. Kalau tim saya bukan hanya itu, dari tahajud sampai tidur jemaah dilayani. Tapi apa keuntungannya? Tim saya bisa banyak berangkat, tim saya punya banyak pengalaman. Bahkan yang banyak travel itu biasanya hanya menerima tim yang S2 ke atas, atau alumni, minimal alumni Timur Tengah S1.